Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Coba-Coba Kreatif Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait menggunakan power tools, sekaligus ya mungkin sedikit review lah apa yang saya alami. Dan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Oke, power tool yang akan kita review hari ini adalah sebuah jigsaw. Nah, ini jigsaw dari NRT Pro. Kenapa saya membeli ini? Ya, selain harganya murah, juga banyak fiturnya ya, lumayan fiturnya. Dengan harga segitu, fiturnya menurut saya worth it lah. Gitu. Nah, fitur apa aja sih yang memang ada di dalam jigsaw ini? Nah, ini kita lihat di ininya ada ya. Nah, ini sudah variable speed. Yang kedua, dia keyless. Pemasangan pisaunya tidak harus menggunakan obeng atau kunci L, jadi keyless T-blade. Yang ketiga, dia sudah apa ini? Ada pendulumnya. Ada pendulum. Nanti saya jelasin di berikutnya. Yang keempat, dia ada dust collecting, jadi hasil sisa pekerjaan kita itu bisa bersih, bisa langsung terkoneksi dengan penyedot debu ya. Terus spesifikasinya, nah ini. Dia 450 watt, pisaunya T-blade. Yang ke ini apa? No loading speednya dia adalah sampai 800 sampai 3000 SPM. Dia bukan RPM ya. Kalau RPM itu kan putaran, kalau dia tuh turun naik, jadi bahasanya SPM. Yang selanjutnya cutting angle-nya 15-30 sampai 45 derajat. Cutting capacity 90 derajat. Dan untuk kayu dia bisa ketebalannya 65 mm. Dan untuk baja atau besi bisa mencapai 6 mm. Oke, kita langsung lihat barangnya. Ini sudah saya gunakan, makanya hari ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sipilnya menggunakan si mesin jigsaw ini. Ini dia, warnanya merah. Oke, kita bahas dari quality buildingnya dulu. Ini dari plastiknya ya. Ini sebenarnya di luar ekspektasi ya. Saya kira harga yang murah, bahan-bahannya juga pasti murah, atau mungkin finishing dari pengerjaan si jigsaw ini juga nggak begitu bagus lah. Tapi ternyata ini luar biasa sekali menurut saya. Dari segi bahannya saja, menurut saya ini premium ya. Plastiknya plastik keras tapi premium. Ini yang hitam ini karet, jadi ketika kita menggenggam tuh enak. Dan ini base-nya ini tebal ya. Rekan-rekan mungkin bisa membandingkan lah suara antara yang tebal dengan yang tipis, yang murahan dengan yang tidak murahan. Tebal ya. Dan sayangnya memang tidak disertakan paralel guide-nya. Jadi kalau kita motong tuh mesti hati-hati biar lurus. Kalau ada paralel guide kan enak motong, jadi bisa lurus ya. Dan ini pisau bawaannya.
Oke, dari quality build-nya menurut saya oke banget. Nah, lanjut ke fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Ada variable speed. Nah, variable speednya dia tidak di triggernya ya, tidak di trigger, jadi dia terpisah. Nah, di sini variable speed. Dari speed 1 sampai dengan speed 6. Yang selanjutnya dia sudah keyless. Nah, ini sudah keyless. Jadi kalau kita mau memasukkan pisau itu, kita angkat yang ininya, kunci ininya, ini, lalu masukkan si pisaunya. Sudah selesai, lepaskan, ya kuat. Jadi nggak perlu pakai kunci-kunci lagi, pakai obeng, pakai apa, kunci T. Nah, ini udah untuk mengganti pisaunya sangat mudah dan cepat ya. Itu untungnya keyless. Yang selanjutnya fitur-fiturnya itu ada pendulumnya. Nah, ini 3 posisi pendulum. Ini switchnya untuk mengatur. Ini posisi 0 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nanti kita coba dites ya, bagaimana dengan pendulum dan tidak dengan pendulum. Jadi maksud pendulum ini, nah, rekan-rekan bisa perhatikan. Ini dia pendulum itu nanti kalau difungsikan, kalau ininya di angka 1 atau 2 dan 3, ini akan bergerak maju mundur. Jadi maksudnya adalah supaya mendorong si pisau ini untuk memakan objek potong lebih banyak sehingga pemotongan lebih cepat. Akan tetapi kalau kita memakai tipe pendulum ini, hasil potongannya tidak rapi. Jadi kalau kita memakai pendulum ini bukan potongan finishing lah, jadi potongan-potongan kasar supaya cepat baru ke pendulum. Jadi kalau di tim basket ini namanya apa ya, cheerleader lah, dia menyoraki si pisau supaya pisau ini lebih semangat lagi untuk memakan benda kerjanya. Nah, itu pendulum. Yang keempat ada dust collection. Nah, nanti si penyedot debu itu disambungkan ke sini ya, disambungkan ke sini. Nah, itu fitur-fitur yang melekat pada jigsaw ini. Dan di trigger ini ada tombol, jadi dia itu fungsinya untuk mengunci. Nah, jadi walaupun kita lama, jadi tidak serta-merta tangan kita terus menekan. Nah, karena ada kunci ini, selesai digunakan, kita tinggal pencet triggernya, kembali ke seperti semula. Saya lupa, ada satu lagi terkait dengan posisi pemotongan ya, dan ini ada kunci L di sini, disimpan ini. Nah, untuk posisi pemotongan itu bisa di setel di sini. Nah, ini ada dua baut ya. Nah, ini kita longgarin dulu. Ini mungkin 45 ya. Jadi nah, bisa gini, bisa juga seperti ini. Oke, kita langsung tes untuk pemotongan. Oke, ini saya ada multiplex 1,8 cm ya, 1 cm 8 mili, dan ini ada yang setengah senti, dan ada sisa potongan kayu sekitar
ukurannya ya 3 milian lah, 3 cm, 3 cm maksudnya. Ini kayunya kayu mahoni. Nah, ini tanpa menggunakan fitur pendulum ya. Rekan-rekan bisa perhatikan, ini potongannya rapih. Sekarang saya mau coba pakai fitur pendulum di posisi yang ketiga. Tadi agak sedikit lambat ya. Nah, kalau pakai fitur pendulum ini bisa lebih cepat. Coba perhatikan rekan-rekan si pendulum yang ini nih. Dia akan maju mundur. Ya, kelihatan kan? Oke, di yang ukuran 1,8 cm nggak ada masalah. Nah, kita coba yang di 0,5 cm. Nah, di sini kita coba zigzag ya. Kita coba potongan zigzag. Jadi kalau buat multiplek ya untuk zigzag enak ya. Jadi dia bisa membentuk sesuai apa yang kita inginkan. Ke yang 1,5 cm ini ada masalah, lancar-lancar aja. Nah, sekarang kita coba ke kayu. Bisa nggak kira-kira? Tapi kalau dengan gergaji ini ya mungkin agak sedikit lama sih ya, dibandingkan dengan menggunakan mata pisau yang lebih bagus lah. Coba pakai pendulum. Ternyata masih bisa dan masih enak digunakan. Tapi lumayan lama ya. Tapi kalau untuk mata gergaji yang lain yang lebih bagus, mungkin dari Bosch atau yang lainnya mungkin lebih bisa cepat ya. Coba kalau di sini kita pakai yang buat zigzag. Coba bisa nggak? Kalau yang di multiplek yang tebal ini. Oke, bisa ya. Mungkin ke yang kayu juga mungkin bisa, tapi agak lama sih. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi kita sudah melakukan tes ya. Kesimpulannya terkait dengan penggunaan si jigsaw ini, pertama dari getaran dulu ya. Dari getarannya dia nggak terlalu berasa sih, nggak terlalu inilah. Kalau misalkan kita menggunakan dalam waktu lama, maka tangan kita nggak akan cepat capek ya, nggak akan pegal gitu, nggak akan cepat pegal karena memang getarannya sangat minim sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari fitur-fitur yang ada, quality build yang ada, dibandingkan dengan harga, menurut saya ini sangat worth it sekali. Ini adalah mesin jigsaw pertama saya ya. Mungkin rekan-rekan nanti yang menonton video ini berminat ingin memiliki mesin jigsaw, ini recommended banget. Saya rekomendasikan untuk pemula yang ini. Kenapa? Selain dari fiturnya lengkap, harganya murah, quality buildingnya juga bagus, rekomend banget pokoknya. Yang selanjutnya ada sih yang saya nggak suka,
ini terkait dengan speed variabel speednya ya. Karena si NRT Pro speed variabelnya terpisah ya. Saya lebih suka si speed variabelnya itu ada di triggernya. Jadi kita bisa mengatur melalui tangan kita. Nah, kalau misalkan speednya ada di sini, ya kita berhenti dulu, kita sesuaikan dulu speednya, lalu kita mulai lagi. Agak ribet aja gitu. Yang terakhir mungkin saya nggak tahu ya, saya tadi coba di speed 1 dan 2, ya, dan dia nggak bekerja, nggak nyala, bukan, jadi kadang-kadang nyala, kadang-kadang nggak. Jadi memang sih kalau speed 1 dan 2 itu nggak terlalu begitu berguna ya, karena memang kecepatan juga terlalu rendah, sehingga untuk memotong nggak mungkin. Tapi menurut saya kalau produk itu kan secara keseluruhan harus utuh ya. Jadi utuh itu artinya semua harus berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi yang ada. Tadi pada saat saya mencoba speed 1 dan speed 2 ternyata nggak jalan. Kadang-kadang yang speed 2 jalan, kadang-kadang nggak. Nah mungkin saya nggak tahu apakah ini di jigsaw saya atau memang rekan-rekan yang sudah punya juga mengalami demikian, atau mungkin rekan-rekan yang sudah mempunyai NRT Pro JS65HD ini mungkin speed 1 dan 2 nya jalan, walaupun menurut saya speed 1 dan 2 nggak begitu berfungsi untuk melakukan pemotongan. Nah itulah apa ya, kalau kita beli online itu kita nggak bisa ngetes terlebih dahulu produknya. Jadi kita nerima apa yang toko kasih tanpa kita tahu apakah ini berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau dari speed 3 ke sana berfungsi semua. Nah itu ya, kalau online itu makanya rekan-rekan harus hati-hati ya. Kalau mau beli online itu kita perhatikan deskripsinya, terus pengalaman si pembelinya. Nah itu harus diperhatikan. Terus ratingnya juga harus kita perhatikan, sehingga kita tidak mengalami hal yang seperti saya alami barusan terkait dengan membeli jigsaw ini. Tapi it's okay, karena itu bisa terobati, karena secara keseluruhan si mesin jigsaw ini menurut saya worth it banget nih, recommended banget ya buat rekan-rekan pemula yang ingin memiliki jigsaw. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan informasi yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang bisa saya share dengan rekan-rekan terkait mesin jigsaw ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang rekan-rekan lihat di video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, terutama bagi rekan-rekan yang mau membeli mesin jigsaw ini. Ya rekan-rekan bisa dapat referensi terlebih dahulu lah bagaimana si mesin jigsaw NRT Pro ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like jika suka video ini, tuliskan di kolom komentar apabila ada saran, kritik, dan lainnya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kreatif.